Pesantren harus declare kita memerangi kekerasan, cara menegakkan aturan kita tidak dengan kekerasan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Semangat pagi Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya, Akang Ilham, tentunya dalam podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Sobat KPAI, akhir-akhir ini ada pemberitaan tentang kekerasan pada anak yang terjadi di pondok pesantren, sekolah berasrama, dan sejenisnya. Tentunya hal tersebut harus di-stop, dievaluasi, dan dapat mengimplementasikan pengasuhan yang baik. Tentunya agar ponpes dan juga sekolah berasrama menjadi bebas atas kekerasan dan juga menjadi pondok pesantren dan juga sekolah berasrama yang ramah anak. Nah, Sobat KPAI, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema pengasuhan di pondok pesantren dan sekolah berasrama. Tentunya untuk membahas itu, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Rita Pranawati MA. Salam sehat Ibu Rita. Salam sehat Akang Ilham. Luar biasa. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Selalu baik ya, mudah-mudahan selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala. Bu Rita, kita akan berbicara tentang pengasuhan nih Bu, tentunya di pondok pesantren dan juga sekolah berasrama ataupun sejenisnya. Melihat beberapa pemberitaan saat ini Bu, pondok pesantren, kemudian juga sekolah berasrama saat ini diberitakan telah terjadi kekerasan pada anak di lingkungan tersebut. Menurut pandangan Bu Rita nih, pengasuhan di pondok pesantren dan sekolah berasrama untuk saat ini seperti apa, Bu? Ya, saat ini Ya. banyak orang tua memilih anaknya untuk sekolah di pondok pesantren maupun di sekolah berasrama lainnya. Ya. Ini adalah pilihan orang tua selain anak tetap ada di rumah dan sekolah di sekitar lingkungan rumah. Pilihan-pilihan tersebut tentu adalah menjadi hak orang tua karena itu kan soal pilihan terkait kemana anak akan sekolah. Tetapi sebenarnya dimanapun anak sekolah ini menjadi penting untuk menerapkan pendidikan terbaik. Nah, kalau anak-anak pergi sekolah ke sekolah berasrama maupun pondok pesantren, mereka tidak hanya bersekolah di sana, tetapi juga terjadi pengalihan pengasuhan. Nah, selama ini pengalihan pengasuhan itu kan dianggap bukan domain karena domainnya lebih banyak ke pendidikan begitu ya. Nah, pengasuhan alternatif selama ini kan hanya dipahami ada di panti asuhan misalnya. Tetapi sebenarnya sekolah-sekolah sejenis sekolah berasrama, pondok pesantren itu menerapkan pengasuhan alternatif. Karena anak-anak ini tinggal tidak lagi dengan orang tua, tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah berasrama maupun pondok pesantren. Itu artinya harus disadari betul 24 jam itu tidak hanya porsi pendidikan, tetapi juga besar sekali porsi pengasuhan. Di sini kalau di rumah itu kan anak hanya dengan orang tua. Perbandingan jumlah anak dengan orang tua ini kan kecil. Tapi begitu ke asrama itu kan berarti anaknya banyak banget bersama-sama dengan anak yang lainnya begitu ya Bu ya? Betul, kemudian pengawasannya harus lebih optimal. Karena bagaimanapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun berada di sekolah berasrama maupun pondok pesantren itu kan masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan bimbingan dan perhatian. Nah, ini yang kemudian harus diatur agar tidak terjadi kekerasan ya. Baik kepada sesama peserta didik maupun santri, termasuk juga kepada misalnya dari orang dewasa kepada anak misalnya dari pengasuh gitu. Ini kan bagian yang penting yang harus kita atur agar tidak terjadi kekerasan. Ya, jadi memang kalau melihat dari banyak ada pemberitaan tentang kekerasan pada anak, memang pola asuhnya nih Bu yang harus dibenahi ya di pesantren begitu ya Bu Rita? Ya, salah satu aspeknya ya adalah bagaimana kemudian baik pesantren, sekolah berasrama ini punya model pengasuhan yang baik.
kan menjadi tren juga gitu ya. Salah satu kasus terakhir misalnya ya sebenarnya ada beberapa rentetan kasus terakhir ya, mulai dari kekerasan seksual oleh pengasuh, kemudian juga kekerasan fisik oleh sesama peserta didik, dan ini juga bukan yang pertama sebenarnya. Tentu harus ada perbaikan bagaimana kemudian pengasuhan. Sekali lagi anak-anak ini kan masih dalam fase tumbuh kembang, mereka juga punya emosi, mungkin kangen, bagaimana kemudian mereka harus mengelola emosi agar kemudian tidak keluar dengan mencela, mendiskriminasikan orang, melakukan kekerasan sebagai luapan emosi atas ketidaknyamanan dirinya. Nah, kalau di rumah dia dengan nyaman bisa bercerita kepada orang tua, apalagi tadi kan orang tua itu anaknya kandung gitu ya, anak yang memang diasuh. Nah, sementara kalau di pesantren atau di sekolah berasrama itu kan satu anak atau satu pengasuh itu bisa dengan banyak anak. Perhatiannya kan biasanya kurang. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi sebenarnya. Catatan ini menjadi bagian yang penting. Siapa yang boleh menjadi pengasuh anak-anak? Nah, itu syaratnya. Kemudian juga apa saja yang harus dilakukan oleh pengasuh, karena sekali lagi dia tidak hanya guru tetapi juga pengganti orang tua selama ada di tempat berasrama tersebut, begitu ya. Ini tentu menjadi PR. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini yang kemudian harus menjadi evaluasi. Apakah boleh kakak senior itu menjadi pendamping? Ya, ini kan sering menjadi titik celah terjadinya kekerasan kepada sesama peserta didik atau santri gitu. Itu yang sebenarnya sering terjadi, Mas Ilham ya. Jadi memang selain dari pendampingan yang dilakukan oleh guru, seharusnya memang menjadi evaluasi di pondok pesantren ataupun sekolah berasrama terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh sama santri ataupun peserta didik ya Bu ya. Karena di situ adalah celah untuk ataupun kerentanan untuk menjadi anak tersebut menjadi korban ataupun pelaku, begitu ya Bu? Ya, jadi kalau mau menjadi pendamping, pengasuh, itu pertama menurut hemat kami itu jangan usia anak. Karena dia kalau usia anak kan dia masih belajar untuk menata diri, menata emosi. Dan dia harus tahu bagaimana mencari solusi kalau ada masalah. Belum dewasa. Kalau di dalam undang-undang kita itu belum dianggap dewasa. Nah, ketika dia sudah 18 plus, tentu secara peraturan kita juga memandang mereka sudah dapat berhadapan dengan hukum secara penuh, dianggap dewasa gitu. Jadi dia matang, kalau ada masalah dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau dia masih anak-anak itu bisa menjadi bagian dari masalah ya enggak? Malah justru ikut tidak menyelesaikan masalah tapi menjadi bagian dari masalah dan bisa menjadi pelaku dalam hal ini. Padahal kebutuhan anak-anak yang ada di asrama, di pesantren itu kan banyak. Dia pengen curhat, dia pengen mungkin bisa bermanja-manja, mungkin bisa cerita yang agak rahasia gitu, mungkin rasa tertekan dan seterusnya. Nah, kelekatan-kelekatan ini hanya bisa dibangun oleh orang yang memang matang. Secara usia dia juga cakap secara hukum gitu ya. Kemudian dia mengerti mencarikan solusi. Kalau dia sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah, maka dia tahu kemana akan mencari rujukan penyelesaian masalah dan bukan menjadi bagian dari masalah. Kalau menjadi bagian dari masalah, dia bisa melakukan kekerasan, dia marah, dia bisa memukul gitu, atau bahkan menjadi pemuas misalnya hawa nafsunya gitu ya. Itu salah satunya dalam konteks indikator pengasuh gitu ya. Karena kan dia harus tahu betul secara psikologis anak-anak ini gimana. Anak yang S1 SMP mungkin berbeda dengan anak SMA. Ya itu harus dipahami betul gitu. Belum lagi memahami sekian banyak anak apakah cukup misalnya 20 orang itu diampu oleh satu pengasuh misalnya. Kalau memang tidak cukup bisa dikurangi jumlahnya atau ditambah pengasuhnya. Rasio ini menjadi penting gitu ya agar anak-anak juga nyaman gitu. Sekaligus juga ada fungsi kontrol. Kalau sendiri dia kan tidak ada fungsi kontrol nih. Kalau ada masalah kan harus dibincang gitu ya. Itu catatannya. Selain bahwa
ada aturan-aturan lain yang memang harus dibuat gitu ya. Kalau ini kan tadi aspek dari SDM, pengawas pengasuh gitu. Ya. Nah, kalau berbicara peran pesantren ataupun sekolah berasrama sendiri, Bu, untuk menciptakan pengasuhan pada anak ataupun peserta didik, seperti apa, Bu Rita? Ya, saya kira mereka punya peran yang sangat besar karena sekali lagi 24 jam yang biasanya dengan orang tua itu dengan pesantren dan sekolah berasrama ya dan sejenisnya. Mekanisme nilai yang dibangun itu juga menjadi penting. Nilai yang pertama adalah saya kira nilai menghargai ya. Satu dengan yang lain harus menghargai. Bagaimanapun kita ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya dengan kuasanya begitu ya, kuasa Tuhan. Maka kita jangan saling sombong, jangan merasa lebih, kita harus saling menghargai sesama manusia. Karena sejatinya kan kemanusiaan kita adalah ketika kita bisa menghargai orang lain, karena kita sama-sama manusia nih gitu betul, ya. Betul. Maka jangan ada bully, jangan ada kekerasan. Kalau ada temennya yang melakukan maka bukan ditertawakan, tapi justru kita bantu cari solusinya. Jadi prinsip menghargai itu menjadi prinsip yang paling penting, sekaligus juga prinsip kasih sayang ya, karena kan mereka juga semuanya sedang mencari ilmu. Jauh dari orang tua, ini menjadi bagian penting untuk saling menyayangi dalam konteks persaudaraan ya. Nilai ini kemudian juga kita ajarkan untuk solutif gitu ya. Kalau kalian punya masalah, kalian tahu kemana pergi. Kalau teman kalian punya masalah, kalian bisa menjembatani. Kepada siapa teman kalian bercerita, misalnya kepada pendamping atau guru BK atau ustadz-ustadzah atau siapapun yang dianggap senior, sekaligus tadi karena kan jam-jam krusial itu sebenarnya ada di jam-jam istirahat ya. Ya, betul. Ya, yang loss kegiatannya tidak fix gitu. Iya, Nah, artinya kegiatan bebas ya, Bu ya. Kegiatan bebas. Nah, disitulah sebenarnya teman itu menjadi pagar yang paling kuat harusnya. Kalau ada masalah maka harus bisa menyelesaikan kemana mereka menyelesaikan. Kalau ini ada masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalaupun melanggar harus seperti apa mekanisme penyelesaiannya gitu ya, bukan kemudian diselesaikan dengan main hakim sendiri gitu. Itu kata kunci yang penting yang harus diajarkan, karena bagaimanapun kita ini negara hukum, ada aturan yang siapapun itu sama kedudukannya di depan hukum gitu. Jadi anak-anak ini tadi saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, sekaligus memahami bahwa kalaupun ada masalah maka anak-anak memahami kemana mereka harus bercerita, bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Bukan kemudian main hakim sendiri. Ini kata kunci ya. Sekaligus kalau kemudian dia melihat ada situasi yang janggal, maka anak-anak ini juga penting untuk punya keberanian melapor. Sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keberanian melapor ini kadang-kadang kan gini, merasa terintimidasi juga ya. Waduh, nanti kalau aku lapor, jangan lapor kamu. Nanti malah saya kena gitu betul, kan. Betul, tapi justru sebenarnya dengan melapor itu adalah perspektifnya harus dibalik. Itu adalah keberpihakan kalian untuk kebaikan dan mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Itu kan pencegahan jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalnya ada barang hilang dan seterusnya, jangan main hakim sendiri. Negara ini negara hukum gitu ya. Ada aturan di dalam pondok dan mekanisme semua santri, semua peserta didik di dalam asrama itu memahami kemana mereka akan melaporkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu penting gitu. Jangan sampai mereka tidak nyaman dan tidak bisa bercerita. Ini kan juga soal trust ya, soal betul, trust pengasuh. Anak-anak kepada pengasuh sebagai pengganti orang tua. Sekali lagi mereka jauh dari orang tua. Betul. Jadi itu kan tantangannya kan di situ ya. Kalau tidak dekat maka kan gimana dia mau cerita gitu kan. Harus ada trust, betul Bu. Harus ada trust. Maka kasih sayang yang dikedepankan. Sekali lagi tidak hanya proses pendisiplinan, tapi pendisiplinan yang bertanggung jawab, yang membangun kesadaran. Bukan yang tujuannya untuk membangun efek jerah, karena jerah itu tidak ada gitu ya. Sulit sekali orang menjadi jerak gitu. Tapi kalau dia sadar kenapa tidak boleh melakukan ini, itu kan menjadi bagian dari membangun karakter anak gitu ya. Itu yang menurut saya harus
dicamkan sehingga kemudian muncul trust tadi, kepercayaan kepada pengasuh bahwa saya akan menjadi orang baik, diingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan yang membuat takut dan ya mungkin traumatik lah. Gitu. Traumatik ataupun efek jerah ya Bu ya. Efek jerah ya, yang tidak pernah jerah juga sebenarnya. Ya, tapi harus membangun kesadaran. Kalau anak melanggar, maka yang dibangun adalah konsekuensi agar dia tidak melanggar lagi dan kenapa tidak boleh melanggar. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi logikanya dibangun, saya taat karena tujuannya untuk ini. Gitu. Ya, saya tertarik kata konsekuensi Bu dari Ibu tadi. Jadi harusnya yang diterapkan oleh pondok pesantren dan juga sekolah berasrama itu konsekuensi pada anak ketika anak melanggar aturan begitu di pesantren ya Bu. Bukan hukuman yang memang efek jerah ya Bu ya? Ya. Jadi sebenarnya penting ketika ada peraturan, semua anak juga harus memahami dan mengerti serta terlibat di dalam proses pembuatan peraturan. Minimal mereka tahu aturan ini kenapa saya harus taat aturan, tujuannya apa. Kalau saya melanggar, efeknya kepada saya apa, kepada teman-teman saya apa. Itu misalnya. Jadi itu kan membangun kesadaran, ini kan membangun manusia yang baik, bukan membangun mesin ya yang bisa diapa-apakan gitu. Kemudian ketika melanggar kan kita sebenarnya ingin menciptakan pendisiplinan tanpa kekerasan. Tegas itu berbeda dengan keras ya. Jadi kalau tegas ada konsekuensi, tetapi anak harus memahami. Kalau dia terlambat misalnya berarti dia kehilangan kesempatan untuk memahami pelajaran misalnya. Maka dia sebaiknya menambah jam pelajaran sedikit untuk memahami mata pelajaran, bukan berdiri di depan kelas. Karena ini tidak cocok misalnya ya, penghukuman terlambat dengan berdiri di depan kelas itu kan tidak sesuai. Tidak pas ya Bu ya. Tidak sesuai ya. Kalau dia terlambat kan berarti seharusnya dia menambah bukan kemudian kalau di depan kelas pasti mempermalukan, pasti juga kemudian menjatuhkan harga diri, kemudian terjadi labeling dan stigma. Ya, itu yang menurut saya konsekuensi itu harus dibangun dan tanpa kekerasan. Sekali lagi hormati peserta didik dengan harga dirinya dan martabatnya gitu ya. Misalnya terlambat ya jangan kemudian dipermalukan di depan publik gitu. Itu saya kira sudah cara-cara jadul yang harus dibangun harkat martabat kemanusiaan yang dijaga gitu. Dia harus bertanggung jawab dengan cara yang logis. Sekali lagi tantangan sekolah berasrama, sekolah pesantren itu berbeda karena inputnya kan berbeda. Zaman dulu anak tidak ada yang main game. Dulu nonton TV aja mungkin sedesa hanya satu gitu. Hari ini kan anak-anak inputnya berbeda gitu. Maka pesantren juga harus melakukan adaptasi dengan input yang seperti ini. Sekaligus juga saya kira ketika awal masuk, ketika memasrahkan anak, itu penting sekali orang tua untuk ngobrol dengan pengasuh, dengan wali kelas, untuk memahamkan kondisi anak. Karena kita kan menyerahkan sepenuhnya loh 24 jam anak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaannya kita harus berikan kelebihan dan kekurangannya sekaligus biar ada perbaikan, sekaligus kalau ada apa-apa maka pihak sekolah berasrama maupun pesantren bisa melaporkan kepada orang tua. Ini yang menurut saya jangan sampai hilang. Karena kan ini masrahin anak, nggak tahu kebiasaannya, anaknya ribuan, kan harus ada tadi rasio, kemudian sekaligus memahami latar belakang keluarga dan wali santri, sekaligus juga jangan menutupi kondisi anak gitu. Karena ini kan proses pendidikan bersama gitu ya. Yang selama ini kemudian selama waktu tertentu dititipkan ke sekolah berasrama maupun pesantren. Iya, betul. Terkait dengan itu kan tadi peran ponpes ataupun sekolah berasrama ya, Bu. Nah, sekarang saya ingin menarik kepada peran orang tua nih. Selain tadi Ibu menyebutkan salah satu peran orang tua harusnya menyampaikan, memberitahukan bahwa kondisi anak itu seperti ini, kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah, saya ingin tahu ataupun Sobat KPAI di rumah juga ingin tahu peran orang tua ketika anak dititip ataupun bersekolah di ponpes ataupun di sekolah berasrama. Itu seperti apa perannya, Bu? Ya, kalau pertama kan ketika mau masuk dulu nih. Jangan sampai pilihan masuk sekolah berasrama maupun pesantren itu adalah pilihan orang tua. Nah, karena itu kan harus sama-sama nyaman, anak-anak juga merasa tidak tertekan masuk ke situ, diobrolkan dan bersama-sama.
Jadi kesadaran untuk masuk ke sekolah berasrama maupun pesantren adalah kesadaran anak juga Anak, gitu. ya. Di situ ketika sudah oke kan diberitahu apa situasinya, termasuk kalau ada ketidaknyamanan kamu harus ngomong kemana gitu ya. Itu menjadi bagian yang penting. Jadi bekal itu adalah bekal yang baik meyakinkan anak bahwa sekolah di situ adalah pilihan kita bersama. Ya. Kita siap untuk bersungguh-sungguh untuk apa yang sudah kita pilih, misalnya bersekolah, kemudian juga ini berkomunikasi. Jadi komunikasi itu menurut saya tidak boleh putus. Komunikasi orang tua Dengan anak ya, karena bagaimanapun itu tidak tergantikan. Ya, jadi pesantren maupun sekolah berasrama berikan akses agar anak-anak juga bisa berkomunikasi secara reguler gitu ya dengan orang tua. Sekaligus kalau memang ada waktu untuk menjenguk ya dijenguk gitu ya, karena kan itu hak gitu, itu hak orang tua ya. Ada pengaturan tentu sesuai kebijaksanaan pesantren atau sekolah berasrama, tapi itu menjadi bagian penguat dan kan awalnya anak-anak memang sepenuhnya ada di rumah gitu ya. Betul. Begitu berpindah kan bingung dia. Ya bingung, kemudian dia juga mungkin aku harus tanya ke siapa gitu. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin sangat pribadi, personal, itu hanya bisa diceritakan kepada orang tua gitu. Itu misalnya adalah situasi yang orang tua juga harus sensitif gitu. Secara reguler berkomunikasi dengan anak, sekaligus juga pada pengasuh. Pengasuh juga menurut saya kalau misalnya anaknya sakit, ada apa-apa, jangan tertutup gitu. Informasikan kepada orang tua agar juga memberikan penguatan gitu. Anaknya sakit Bu, sakit ini, usaha kita udah apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dibangun sebagai komunikasi orang tua dengan pihak pengelola gitu ya, baik pesantren maupun sekolah berasrama. Oke, artinya harus ada penyampaian dulu kepada anak ya Bu ya. Kamu sekolah di mana gitu, pesantren atau sekolah berasrama atau yang lainnya begitu, sehingga memang anak punya tanggung jawab dan secara mental siap untuk sekolah di sana. Begitu juga komunikasi dengan anak, komunikasi dengan pihak ponpes dan juga sekolah berasrama. Begitu, itulah kunci begitu ya Bu Rita ya. Nah, terkait dengan kekerasan yang memang saat ini terjadi di asrama ataupun di ponpes sendiri itu, apakah ada aturan yang seharusnya mencegah terjadinya kekerasan tersebut, Bu? Ya, sebenarnya senioritas itu ada di mana-mana ya. Itu sering sekali terjadi, merasa senior, kemudian bisa melakukan apa saja kepada adik kelasnya. Ini kultur atau budaya yang damai itu menjadi hal yang penting. Maka kata kuncinya, pesantren harus declare kita memerangi kekerasan, cara menegakkan aturan kita tidak dengan kekerasan, pengajaran dan pengasuhan di pesantren ini itu dengan kasih sayang, saling menghargai gitu ya. Karena kita semuanya jauh dari keluarga, maka kita adalah bersaudara gitu. Itu harus menjadi catatan penting dan harus diulang setiap saat. Karena itu kan sangat rentan ya. Kemudian yang kedua itu kan situasi fluktuasi emosi. Sekali lagi kalau di awal-awal ya kan namanya manusia itu kan fluktuatif lah, apalagi anak-anak gitu ya, secara emosi sangat fluktuatif. Ada yang nggak suka langsung bagaimana gitu ya, bisa menyerang orang lain gitu. Nah disitulah sebenarnya penguatan komunikasi pendamping yang ada di kamar dengan anak itu menjadi salah satu kunci ya. Selain kalau di kelas itu kan formal. Tapi sekali lagi tadi jam-jam di luar belajar itulah jam-jam krusial sebenarnya. Karena kan dia berinteraksi, kemudian dia berteman, di mana dia bisa percaya kepada orang yang bisa dia ceritakan untuk berkeluh kesah, dia tidak nyaman dan seterusnya, di mana gitu. Kan sangat klasikal ya, kadang ada yang ribuan gitu ya, yang sekamar bisa cukup banyak lah ya, gitu, ya 20, 50 ya, itu kan situasinya. Maka sekali lagi harus dibangun situasi itu gitu. Jadi yang biar tadi kan budayanya budaya yang ramah, kemudian prasarananya, kemudian ada SDM-nya juga dibuat yang
anak nyaman. Bahkan kalau mau tidur silahkan bercerita satu-satu, bergantian. Nanti kalau butuh secara personal bisa secara personal. Karena sekali lagi itu kan pengganti orang tua. Kalau jangan sampai dia nggak nyaman untuk bercerita gitu. Sekali lagi ada trust di situ ya. Itu yang menurut saya kalau di mungkin di sekian periode yang lalu itu kan pendisiplinan sifatnya, bukan hubungan pengasuhan. Lebih ke pendisiplinan gitu, tapi mungkin bagian yang hubungan kemanusiaan, pengasuhan itu harus dikuatkan saya kira, sehingga kemudian anak juga nyaman dan kan pasti akan ada efek positifnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, beraktivitas gitu. Itu kan kata kunci yang sebenarnya kosong, sehingga kemudian kalau ada masalah dia juga bisa bercerita, kalau ada apa-apa juga bisa lebih cepat ditangani, sekaligus mereka peserta didik atau santri itu juga memahami kalau saya punya masalah kemana gitu. Jadi tidak berkepanjangan dan berdampak kepada kekerasan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga melindungi teman-teman semuanya. Laporkan jika memang ada hal-hal yang dianggap kurang baik gitu. Artinya harus berani melapor ya Bu? Berani melapor. Melapor itu bukan kemudian biasanya kan dikatain cemen lapor cemen. Gitu. Lu mau gitu, macam-macam loh. Baper nih gitu baper, kan. Gitu. Justru di situ adalah keberpihakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Dan saya kira pengasuh di sekolah berasrama maupun pesantren itu penting untuk punya netralitas dan objektivitas gitu. Jadi juga tetap mengedepankan klarifikasi, tabayun gitu. Jadi juga tidak asal lapor terus di ini gitu ya, karena kan itu harus fact finding dan mencari solusi gitu Mas Ilham. Ya jadi ya memang yang saya khawatirkan beberapa kasus terjadi ini kan karena memang kalau melihat di media ya Bu ya, karena memang adanya aturan yang memang membuat anak tersebut misalkan melanggar aturan, kemudian penghukumannya juga yang memang ya berdampak efek jera misalkan cubit misalkan, mohon maaf ya Bu, kemudian pukul ataupun ya yang lainnya mempermalukan lah itu. Ya memang itu harus diubah ya Bu ya. Ya, aturan itu harus diubah. Tujuan dari aturan adalah pendisiplinan, membuat pribadi berkarakter, komit pada aturan yang dibuat gitu. Tapi cara melakukan implementasinya itu harus dengan proses membangun kesadaran semua tentang aturan itu. Kuncinya kesadaran. Ya, kemudian juga kalau melanggar kan tidak tiba-tiba terus dihukum fisik yang kemudian seperti itu. Ini menurut saya harus diubah. Paradigma penghukuman dengan fisik tadi, dia harusnya peraturan kalau dia melanggar maka sebaiknya konsekuensi yang diberikan, konsekuensinya apa dan harus sesuai dengan pelanggarannya. Bukan kemudian misalnya telat ke masjid disuruh keliling lapangan misalnya, kan itu tidak berkesesuaian ya dengan bagian ya, atau misalnya tidak menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris kemudian dihukum ngepel, itu kan tidak berkesesuaian. Yang berkesesuaian misalnya dia harus menambah kosakata misalnya, itu kan itu kalau tujuannya adalah sesuai dengan apa yang dilanggar dia hukumannya ataupun konsekuensinya ya itu ya terkait dengan vocab gitu ya, dia sesuai. Harus sesuai gitu. Jadi kan tujuannya bukan balas dendam atau tadi membuat efek jera, karena kan pelanggar lampu lalu lintas itu tidak pernah jera kan. Tidak pernah jera. Jadi kita harus membangun kesadaran. Kalau kamu melanggar lampu merah itu kan membahayakan diri dan orang lain, itu bukan karena takut polisi dan didenda polisi. Itu kesadaran yang sesungguhnya gitu loh, bukan kesadaran palsu yang dibuat-buat gitu. Gimana biar dia terbangun kesadarannya? Kamu malu sendiri loh kalau kamu telat gitu. Kamu mempermalukan diri sendiri gitu. Kamu berarti belum belajar bertanggung jawab kalau kamu terlambat gitu. Itu kan lebih ke membangun kesadaran gitu. Ayo kamu harus tambah ini gitu. Bukan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan kadang-kadang malah muncul ini ya udah gue sudah sekalian aja gitu. Karena terstigma ya udahlah sekalian aja gitu. Kesadaran jadi dibangun ya. Mekanisme itu saya kira penting gitu ya. Sebenarnya Kemenak dengan KPPN ini sudah punya buku pedoman pesantren ramah anak nih ya.
Pedoman Ya. pesantren ramah anak. Ya, Wah, keren nih. saya kira ini menjadi bagian penting ya. Kan kita juga punya undang-undang pesantren, ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Aturan-aturan ini sebenarnya penting untuk dibaca dan diimplementasikan oleh pesantren gitu ya. Karena memang sekaligus sekolah berasrama karena kan tidak hanya pendidikan, ada pengasuhan. Sehingga kemudian tidak terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Mulai dari tadi ya Mas ya, SDM pengasuh, mekanisme orang tua mengantar dan berkomunikasi, Mas Rahin, sekaligus bagaimana mekanisme pengasuhan yang ada di dalam dan mendidik santri-santri maupun peserta didik agar tetap menghargai yang lain, sekaligus kalau ada apa-apa bisa mencari solusi dengan tepat gitu, bukan membuat kisruh gitu. Setuju sekali. Nah, kalau berbicara aturan itu kan tadi aturan dari pondok pesantren dan sekolah berasrama ya, memang biasanya dilakukan di sana, Ibu. Kalau dari aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, Bu, Kemenag misalkan atau Kemendikbud, itu seperti apa, Bu, implementasinya? Ada nggak aturan ataupun yang mengatur tentang pesantren ataupun terkait dengan sekolah berasrama? Ya, sebenarnya ini lebih kepada aturan umum ya, bagaimana penyelenggaraan pesantren, bagaimana penyelenggaraan sekolah berasrama. Tetapi memang framework untuk bekerja itu harus dilandasi dengan framework bagaimana sebuah institusi bekerja dengan anak gitu. Karena bagaimanapun kan mereka ada anak-anak di dalamnya. Nah, itu yang kemudian dibangun wawasan bagaimana orang yang bekerja dengan anak itu mulai dari satpam di depan, security, sampai dengan yang bersih-bersih, kan dia harus memahami perlindungan anak itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka harus diedukasi, tidak boleh menyentuh bagian mana-mana gitu, bagaimana berbicara dan seterusnya. Itu kan mereka harus punya framework itu gitu. Sekaligus juga punya rekam jejak yang baik bekerja dengan anak gitu, tidak pernah melakukan kekerasan dan punya track record buruk gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi ini tawaran KPI sebenarnya ya, child safeguarding atau kebijakan keselamatan anak gitu ya. Kalau aturan formalnya kan tadi masih general seperti itu. Termasuk di dalamnya anak-anak juga diedukasi tadi, saling menghargai, saling menghormati, termasuk sebenarnya SOP-SOP yang ada. Jadi kekerasan itu kan bisa terjadi antara pengasuh kepada peserta didik, kemudian antar anak, begitu ya, itu kan sangat mungkin. Jadi SOP yang dibangun juga misalnya untuk menghindari terjadinya kekerasan, tidak boleh ada misalnya pengasuh atau guru hanya berdua dengan peserta didik atau dengan santri gitu, itu nggak boleh. Karena itu sangat rentan terjadi kekerasan. Kalau ada apa-apa maka sulit untuk menghindar gitu ya. Itu khususnya misalnya pada kasus-kasus kekerasan seksual. Maka kemudian memang ya kalau mau hafalan ya harus dibuka di ruang terbuka yang bisa dilihat bertiga atau berempat, betul, tidak tertutup gitu ya. Nggak boleh ngamarin orang atau ke ruangan yang tertutup. Itu kan mekanisme yang harus dibangun gitu. Sekaligus misalnya kalau tidak ada misalnya ada anak yang ditemukan kok belum berada di kamar, harus itu mekanisme seperti apa gitu. Itu kan hal-hal yang harus dibangun di pesantren atau sekolah berasrama, sekaligus membangun mekanisme laporan. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana institusi ini menyelesaikan masalah. Ini kan institusi ini juga tunduk pada aturan hukum gitu. Jadi kalau memang dia sifatnya pidana, maka ya harus diteruskan ke proses pidana. Kemudian kalau dia memang sifatnya masih bisa diselesaikan di internal, tentu ini bisa diselesaikan dengan tetap mempertimbangkan ada kedua orang tua gitu ya, sekaligus juga ada anak-anak yang lain gitu. Baik, terakhir Bu Rita, rekomendasi KPAI kepada pondok pesantren ataupun sekolah berasrama ataupun sejenisnya agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan tersebut, Bu. Ya, saya kira hari ini kita mengasuh anak yang lahir di zaman yang berbeda. Adaptasi baru terhadap bagaimana mereka tumbuh dan berkembang ini menjadi bagian penting. Kultur hukum dan lingkungan keluarga dan pengasuhan itu juga sangat berubah.
Sehingga adaptasi sekolah berasrama maupun pondok pesantren itu menjadi hal yang saya kira penting. Perubahan-perubahan kesadaran bahwa ini tidak hanya pendidikan tetapi juga pengasuhan, model pengasuhan yang lebih humanis dan komunikatif itu harus terus dibangun, sekaligus membangun kesadaran peserta didik, santri untuk saling menghargai, mampu mencari penyelesaian masalah jika mereka memang memiliki masalah ke tempat yang tepat gitu, sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan adaptasi ini terus dilakukan dengan perbaikan-perbaikan sekaligus tetap melibatkan orang tua di dalam konteks pengasuhan ini, karena bagaimanapun ini kan orang tua dari anak-anak ini. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan sehingga kemudian kasus-kasus kekerasan, berbagai macam jenis kekerasan tidak terjadi lagi di sekolah berasrama maupun di pesantren. Baik, terima kasih Ibu Rita. Itu tadi Sobat KPAI, bincang-bincang kita tentunya dengan Ibu Wakil Ketua KPAI, Ibu Rita Pranawati. Luar biasa, banyak hal yang kita bincang-bincangkan tadi ya Bu. Tentunya mudah-mudahan kita doakan bersama dan juga ini menjadi harus perhatian bersama bahwasanya pondok pesantren, kemudian juga sekolah berasrama adalah sekolah yang luar biasa, sekolah yang seharusnya mendidik anak untuk memiliki akhlak mulia dan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Baik, Sobat KPAI, tentunya saya ingatkan, jangan lupa nih, like, comment, share, and subscribe tentunya channel ini di bawah ini ya. Tentunya dan juga jangan lupa nih, nyalakan juga notifikasinya untuk melihat video-video terbaru dan tentunya dalam podcast-podcast KPAI dengan narasumber yang luar biasa. Baik Ibu Rita, terima kasih banyak. Dan biasanya Bu ada salam untuk anak Indonesia, untuk anak KPAI, Bu. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.